guru dan teman-teman. Sebelum mulai dalam pelajaran kita, mari kita satu hati dan doa kepada Bapa kami di surga, Bapa yang maha terima kasih. Sekarang sudah tiba saatnya untuk kami anak-anakmu memulai dengan pelajaran kami. Tapi sebelum mulai itu kami mengundang datang dan menjaga kami supaya pelajaran yang kami pelajari itu biarlah menjadi berkat bagi kehidupan kami. Ini doa saja kami Tuhan. Haleluya. Oke, terima kasih Denny. Hari ini yang bikin siapa? Saya Ibu. Denny tolong hapus papan. Oke, anak-anak. Oke. Sebelum kita mulai dengan pelajaran kita, Ibu cek hadiran kalian dulu. Jenry, Hadir Ibu. Marta Malta, Hadir Ibu. Desti, Hadir Ibu. Desti Ola, Hadir. Bu. Fadir, Belum datang. belum datang Ibu. Fadir belum datang. Hadir Ibu. Yulen, Belum datang. Yunci, hadir Bu. Feby, belum datang Bu. Desmi, sakit. Oke. Berarti kali ini Pak yang belum datang ya? Iya, Bu. Oke, tidak apa-apa. Kita lanjut saja dengan materi kita hari ini. Anak-anak, jadi hari ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia. Ada yang punya spidol? Ada Ibu. Pinjam. Oke, jadi anak-anak, hari ini kita belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia. Minggu lalu kita belajar tentang apa anak-anak? Masih ada yang ingat materi kita minggu lalu? Zat adiktif dan zat adiktif. Oke, minggu lalu kita belajar tentang zat adiktif dan adiktif. Nah, sekarang kita lanjut ke pokok bahasan yang baru, yaitu sistem peredaran darah pada manusia. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, yaitu setelah proses pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan organ dari sistem peredaran darah dan juga proses dari sistem peredaran darah. Nah, itu merupakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Sampai sini anak-anak bisa mengerti? Bisa, Bu. Masih semangat belajar hari ini? Masih, Bu. Oke.
dioksida serta sisa metabolisme. Nah, jadi proses peredaran darah dalam tubuh kita ini dia berfungsi untuk mengangkut nutrisi, oksigen dan juga karbon dioksida. Nah, proses ini dia berlangsung terus-menerus selama kehidupan manusia. Jadi selama kita masih bernapas dan masih hidup, maka proses peredaran darah itu akan terus berjalan. Peredaran darah itu dia akan berhenti ketika kita sudah mati. Ya, betul. Nah, pertama itu darah. Nah, darah itu dia berwarna apa? Merah. Oke, darah berwarna merah. Nah, mengapa darah itu dia berwarna merah? Dan tahu kenapa sehingga darah itu dia berwarna merah? Oke, pasti tadi malam anak-anak tidak membaca ya. Oke, lain kali kalau ibu pesan minggu depan kita pelajaran apa anak-anak, ingat belajar membaca ya. Oke, percuma kalau anak-anak datang sekolah tapi anak-anak tidak punya pengetahuan apa-apa, itu sama saja. Oke, jadi lain kali anak-anak kalau sebelum kita mulai dengan pelajaran kita, anak-anak tolong membaca ya. Iya, Ibu. Oke, jadi darah itu dia berwarna merah. Yang menyebabkan warna merah pada darah itu karena darah itu dia mengandung hemoglobin atau sering kita sebut dengan Hb. Nah, sel darah merah ini dia merupakan jaringan yang tersusun atas plasma, sel darah merah, sel darah putih, dan juga keping-keping darah. Nah, yang pertama itu sel darah merah. Nah, sel darah merah ini anak-anak biasa juga kita sebut dengan, ada yang tahu? Jadi sel darah merah itu biasa kita sebut juga dengan eritrosit. Nah, eritrosit ini dia berbentuk bulat pipih dengan bagian tengahnya itu cengkung. Nah, eritrosit, sel darah merah atau eritrosit ini dia tidak memiliki inti sel. Dan eritrosit atau sel darah merah ini dia berfungsi untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel-sel di seluruh tubuh. Jadi sel darah merah ini dia berfungsinya itu dia mengangkut oksigen dari paru-paru terus mengedarkannya ke seluruh tubuh. Nah, oleh karena itu jenis sel darah ini yang paling banyak terdapat di dalam darah. Jadi yang paling banyak terdapat di dalam darah itu sel darah merah atau sering kita sebut dengan hemoglobin, eritrosit. Ya, itu yang sel darah merah. Nah, yang kedua itu sel darah putih. Nah, sel darah putih ini sering kita sebut dengan leukosit, betul. Jadi sel darah merah ini sering kita sebut juga dengan leukosit. Ini dia berbeda dengan sel darah merah. Nah, sel darah putih ini dia memiliki bentuk yang tidak tetap atau dia bersifat amoeboid dan mempunyai inti sel. Nah, tadi sel darah merah tidak memiliki inti sel, tapi sel darah putih ini dia memiliki inti sel. Nah, jumlah dari sel darah putih ini juga tidak sebanyak jumlah dari sel darah merah. Jadi sel darah merah lebih banyak daripada sel darah putih. Nah, setiap 1 ml kubik darah putih ini dia mengandung sekitar setiap 1 ml kubik darah itu dia mengandung sekitar 8.000 sel darah putih. Nah, kalau fungsi utama dari sel darah putih itu adalah untuk melawan penyakit yang masuk ke dalam tubuh dan dia membentuk antibodi. Jadi yang berfungsi untuk melawan kuman penyakit atau virus yang masuk dalam tubuh kita itu merupakan fungsi dari sel darah putih atau sering kita sebut dengan leukosit. Nah, jadi leukosit ini dia berfungsi untuk membunuh sel ataupun kuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, itu sel darah putih. Nah, yang berikut itu keping darah. Nah, keping darah ini biasa juga kita sebut dengan trombosit. Nah, trombosit ini dia beraneka ragam. Ada yang bulat, ada yang oval, dan ada juga yang memanjang. Nah, trombosit ini dia tidak berinti sel, dia sama dengan sel darah putih, dia tidak berinti sel, dan juga dia bergranular. Nah, jumlah sel keping darah atau trombosit ini
keping darah atau trombosit. Nah, di dalam trombosit ini dia terdapat enzim trombokinase atau tromboplastin. Nah, enzim ini dia akan mengubah protein yang disebut dengan protombin atau calon trombin menjadi trombin karena pengaruh ion kalsium yang disebut dengan protombin atau calon trombin yang menjadi trombin karena pengaruh ion kalsium dan vitamin K dalam darah. Nah, jadi keping darah ini dia akan mengubah di dalam itu adalah enzim trombokinase ini akan mengubah protein itu menjadi protombin atau calon trombin. Nah, itu merupakan keping darah. Nah, selanjutnya itu ada plasma darah. Nah, plasma darah ini dia merupakan cairan darah yang sebagian besar terdiri atas air. Jadi plasma darah ini sebagian besar itu terdiri atas air dan sedikit darahnya itu sedikit saja dan lebih banyak itu air. Nah, itu yang merupakan plasma darah. Nah, kalau itu yang pertama, yang kedua itu organ-organ pada peredaran darah. Yang anak-anak ketahui, organ-organ yang berperan dalam proses peredaran darah itu ada apa? Jantung, pembuluh darah. Oke, ada jantung dan juga pembuluh darah. Nah, jantung ini dia merupakan organ dalam tubuh yang berletak pada daerah dada. Nah, jantung dia merupakan salah satu organ peredaran darah yang penting bagi tubuh. Nah, yang kedua itu pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini dia dibedakan menjadi dua. Itu ada pembuluh nadi atau disebut dengan arteri dan juga pembuluh lain atau disebut dengan vena. Nah, itu merupakan organ yang berperan dalam proses peredaran darah. Nah, terus bagaimana proses peredaran darah yang terjadi dalam tubuh kita? Nah, untuk menjelaskan proses peredaran darah dalam tubuh kita, ini ibu ada bawa alat peraga sederhana dan tentu ibu Tiga. Oke, jadi di sini ibu ada buat alat peraga sederhana pada proses peredaran darah pada manusia. Nah, di sini ini anak-anak tahu ini apa? Paru-paru. Oke, ini paru-paru ini jantung. Dan ini tubuh kita. Tubuh manusia. Ya, ini tubuh manusia. Jadi di sini ibu akan menjelaskan bagaimana proses peredaran darah pada manusia. Tadi ibu memberitahu kalian dulu yang ini warna merah ini bagian sini nih. Ini darah yang kaya akan oksigen. Sedangkan yang warna ini biru ini darah yang kaya akan karbon dioksida. Nah, proses peredaran darah pada manusia itu pertama kali dimulai dari anak-anak bisa perhatikan ini proses peredaran darah pada tubuh kita. Nah, darah itu pertama kali darah mengalir dari paru-paru menuju ke jantung melalui atrium kiri atau bisa kita sering dengan atau sering kita sebut dengan serambi kiri. Nah, darah mengalir dari paru-paru menuju ke jantung melalui serambi kiri, kemudian dia menuju ke ventrikel kiri atau bilik kiri. Nah, ketika darah sudah sampai di bilik kiri, dia akan dipompa menuju ke pembuluh aorta. Ini pembuluh aorta, di mana anak-anak pembuluh aorta ini dia merupakan pembuluh terbesar dalam tubuh kita. Nah, ketika darah dari ventrikel kiri atau bilik kiri ini dia dipompa ke pembuluh aorta,
Kemudian pembuluh aorta ini akan mengedarkan darah ke seluruh tubuh kita. Nah, ketika darah dari tubuh kita, kemudian dia akan kembali lagi masuk ke dalam jantung. Nah, darah dari sini dia akan kembali lagi ke jantung. Ini dia masuk lagi kembali ke jantung melalui atrium kanan atau serambi kanan. Nah, darah dari serambi kanan ini kemudian dia akan menuju ke ventrikel kanan atau bilik kanan. Nah, ketika darah sudah sampai di bilik kanan, dia akan dipompa menuju ke pembuluh arteri pulmonaris. Nah, jadi di sini pembuluh arteri pulmonaris ini dia mengandung darah, banyak darah yang mengandung atau kaya akan karbon dioksida. Kalau tadi vena, pembuluh vena pulmonaris ini darah yang kaya akan oksigen. Nah, jadi darah dari ventrikel kanan atau bilik kanan ini dia akan dipompa ke pembuluh arteri pulmonaris, kemudian pembuluh arteri pulmonaris ini dia akan mengedarkan darah kembali lagi ke paru-paru. Nah, ketika darah sudah kembali lagi di paru-paru anak-anak, di sini di dalam paru-paru ini akan terjadi pertukaran. Jadi darah yang tadi mengandung karbon dioksida akan ditukar sehingga dia mengandung lagi oksigen. Jadi di sini terjadi pertukaran. Jadi darah yang tadi mengandung karbon dioksida dia akan kembali ditukar dengan darah yang mengandung oksigen. Kemudian darah akan kembali lagi masuk ke dalam jantung melalui atrium kiri atau serambi kiri. Nah, begitu seterusnya proses peredaran darah yang terjadi dalam tubuh kita. Jadi ketika sudah sampai sini dia akan diubah, akan kembali lagi ke jantung, akan kembali lagi diedar. Begitu seterusnya proses peredaran darah yang terjadi di dalam tubuh kita. Nah, sampai sini anak-anak bisa mengerti? Bisa, Ibu. Oke. Kalau anak-anak sudah mengerti, nah, Ibu akan bagi kalian dalam kelompok. Karena kalian siswanya sedikit, jadi Ibu bagi kalian dalam 2 kelompok saja ya. Iya, Ibu. Nah, barisan depan kelompok 1, di belakang kelompok 2. Oke. Tiga. Oke anak-anak, di dalam LKPD kalian situ Ibu sudah siapkan juga ada gambar, silakan kalian lihat dan kerjakan sesuai dengan suruhan yang Ibu sudah kasih di LKPD kalian. Kalian bisa mengerti? Bisa, Ibu. Oke, silakan kalian bekerja dengan mulut, dengan tenang. Jika anak-anak ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya?
memberikan hasil kerja kalian. Kelompok 1 sampai oke, silakan Desti. Baik, di sini saya akan membahas tentang jantung. Jantung terdiri atas 4 ruangan, yaitu serambi atau atrium kiri, serambi kanan atau atrium kanan, bilik ventrikel kiri, dan bilik kanan. Serambi jantung berada di sebelah atas, sedangkan bilik jantung di sebelah bawah. Antara serambi kiri dan bilik kiri terdapat 2 buah katup yang disebut bicuspidales. Antara serambi kanan dan bilik kanan terdapat 3 buah katup yang disebut tricuspidales. Katup-katup tersebut berfungsi menjaga agar darah dari bilik tidak kembali ke serambi. Dinding jantung di bagian bilik kiri lebih tebal karena bilik kiri berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Saat berdenyut, setiap ruangan jantung mengendur dan terisi darah. Selanjutnya, otot-otot jantung berkontraksi dan memompa darah keluar ruangan jantung. Kedua serambi mengendur dan berkontraksi secara bersamaan. Begitu juga kedua bilik akan mengendur dan berkontraksi secara bersama-sama. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Lanjut kelompok 2. Fungsi, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Perbedaan antara pembuluh arteri dan vena. Pembuluh darah dibedakan menjadi 2, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh bali. Arteri merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar jantung, sedangkan vena mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Arteri berisi darah yang mengandung banyak oksigen, kecuali arteri paru-paru. Vena berisi darah yang mengandung sedikit oksigen, kecuali yang berasal dari paru-paru. Ujung arteri dan vena bercabang menjadi pembuluh-pembuluh kecil yang disebut dengan pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler menghubungkan arteri dan vena dengan sel-sel tubuh. Terima kasih. Terima kasih kelompok 2. Jadi mari anak-anak. Jadi kalian sudah mengerjakan tugas yang tadi Ibu berikan dengan baik. Jadi materi kita hari ini tentang sistem peredaran darah. Nah, tadi juga Ibu sudah jelaskan bagaimana proses peredaran darah yang terjadi di dalam tubuh kita. Nah, jadi sekarang Ibu mau menyimpulkan materi kita hari ini. Nah, tadi Ibu sudah tahu fungsi dari sistem peredaran darah pada manusia. Nah, jadi ada yang masih ingat apa fungsi dari peredaran darah pada manusia? Yang tadi bisa dijelaskan. Ada yang masih ingat? Untuk mengalirkan nutrisi atau oksigen. Lalu apa Marta? Kuat? Untuk mengalirkan nutrisi, oksigen atau karbon dioksida menuju ke seluruh tubuh. Oke, jadi betul. Nah, fungsi dari sistem peredaran darah itu untuk mengangkut nutrisi, oksigen, karbon dioksida serta sisa metabolisme dalam tubuh kita. Nah, proses ini akan berlangsung terus-menerus ketika kita masih hidup. Nah, tadi Ibu ada jelaskan ada 4 yang darah yang tadi pertama tadi ada sel darah merah atau kita sebut dengan Eritrosit. eritrosit. Yang kedua Sel darah putih. Oke, sel darah putih atau leukosit. Keping darah. Keping darah. Dan yang terakhir Keping darah tadi disebut dengan trombos. iya, terus yang terakhir
Yang terakhir itu ada plasma darah. Berarti dari tadi ngomong panjang lebar yang anak sudah perhatikan ya. Tadi catat atau tidak? Catat, kenapa itu tanya kalian tidak bisa menjawab. Oke. Kemudian tadi organ-organ sistem peredaran darah tadi ada apa? Jantung dan juga pembuluh darah. Oke, jantung dan juga pembuluh darah. Pembuluh darah tadi ada Arteri dan juga vena. Oke, pembuluh darah arteri dan juga pembuluh darah vena. Nah, pembuluh darah arteri ini dia mengandung pembuluh darah yang kaya akan oksigen. Arteri Bu? Iya, Arteri dia mengandung menghasilkan yang kaya akan karbon dioksida, sedangkan arteri vena dia kaya akan oksigen. Oke. Nah, sekarang aku mau tanya, mengapa sehingga pembuluh vena ini dia kaya akan oksigen, terus kenapa arteri kaya akan karbon dioksida? Berarti dari tadi dijelaskan tidak ada yang perhatikan. Oke, ini menjadi tugas kalian. Pulang dan kerja di rumah. Nanti minggu depan kumpul. Oke, jadi anak-anak, materi kita hari ini cukup sampai di sini. Siapkan kertas, kita tes kecil. Di atas meja hanya ada kertas, satu kertas dan satu pulpen. Yang lain simpan di dalam tas. Iya, Ibu. Sudah? Sudah, Ibu. Silakan anak-anak menjelaskan secara sederhana bagaimana proses peredaran darah yang terjadi di dalam tubuh kita. Sudah anak-anak? Sudah, Ibu. Oke, sudah. Sekarang kumpul di depan. Ini tuh sampai 3. 1, 2. Oke. Nah, anak-anak, jadi materi kita hari ini cukup sampai di sini. Kita lanjut minggu depan. Dan pesan Ibu, lain kali anak-anak, kalau Ibu jelaskan di depan, anak-anak harus perhatikan dengan baik ya. Iya, Ibu. Supaya kalau Ibu tanya, kalian bisa menjawab. Kasihan kalau kalian sudah datang capek-capek dari rumah sampai sekolah, kalian pulang, datang sama dengan pulang, tidak mendapatkan materi apa-apa. Kalian harus ingat, kalian punya orang tua, kerja, nanti pulang cari uang untuk membayari sekolah kalian. Jadi kalau orang tua, selagi orang tua masih mampu, anak-anak harus rajin belajar ya. Oke. Jadi untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, Ibu minta Marta pimpin kita dalam doa. Tapi sebelum Marta pimpin doa, Marta bantu Ibu ambil alat peraga dulu.
saya Ibu Guru serta teman-teman semua sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Mari kita mengharapkan Allah berdoa selesai. Oke, terima kasih Marta. Anak-anak, ingat pesan Ibu, kalian harus rajin belajar ya. Iya Ibu. Ya. Jadi nanti tolong hapus papan. Iya Ibu. Oke, terima kasih dan selamat siang anak-anak.